Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri 1 Lingkis oleh Lastri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga, guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan, setelah melakukan kegiatan ini, para guru menjadi memahami tentang yang pertama, perubahan paradigma mengajar, yang kedua, cara menegakkan budaya positif di sekolah yang memotivasi murid secara intrinsik. Yang ketiga, restitusi, posisi kontrol yang dianjurkan sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Lini masa yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, rencana perbaikan. Yang kedua, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Yang ketiga, menempatkan diri pada posisi control manager secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Adapun harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Berikut ini adalah materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya menyatakan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini saya masih dapat diberi kesempatan kesehatan, keselamatan, bisa berkumpul di kantor SD Negeri 1 Lingkis. Salawat beserta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, juga ada kepala sekolah yang saya hormati. Terima kasih pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di sini mendengarkan saya menyebarkan pemahaman atau diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas saya untuk mengumpulkan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah ini. Dan juga di sini saya ingin berbagi pengalaman saya, bukan termasuk menggurui ataupun mengajari. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi saya belajar bersama-sama dengan Ibu.
yang akan saya paparkan yaitu mengenai diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Adapun tujuannya, yang pertama, setelah melakukan kegiatan ini, para guru menjadi memahami tentang yang pertama ada perubahan paradigma mengajar, yang kedua cara menegakkan budaya positif di sekolah yang memotivasi murid secara intrinsik, dan restitusi yaitu posisi kontrol yang dianjurkan sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik murid, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah tujuan yang akan saya harapkan bisa saya capai pada siang hari ini. Adapun materinya yang akan saya paparkan ada 7 materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti ada disiplin positif, mengenai keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, yang pertama yaitu tentang materi perubahan paradigma belajar. Ini ada 3 pertanyaan. Di zaman teknologi sekarang, menanamkan ilmu pengetahuan dengan mengajar apakah masih berlaku? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana seandainya guru tidak berhasil menanamkan pengetahuan? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah keberhasilan mengajar hanya ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan yang didapat murid? Nah, ini adalah pertanyaan mengenai perubahan paradigma belajar. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa? Baik, ini kira-kira jawabannya seperti ini. Jadi jawabannya, pandangan bahwa mengajar hanya sekedar menyampaikan ilmu, pengetahuan sudah tidak relevan lagi. Ya, jadi hanya bukan sekedar ilmu pengetahuan, bisa kita menanamkan karakter pada siswa, ya. Bagaimana akhlaknya. Terus yang kedua, siswa adalah organisme yang sedang berkembang. Ya, jadi kita mau tidak mau menuntut mereka supaya bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dahsyat menyebabkan seseorang tidak bisa menguasai seluruh materi pelajaran. Ya, jadi kadang kita tertinggal dengan materi, kadang kemajuan zaman lebih dulu daripada pengetahuan kita. Jadi kita dituntut untuk menguasai pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang sekarang. Terus ada lagi perkembangan ilmu psikologi. Manusia pasif menjadi manusia yang memiliki potensi. Jadi tujuan kita akan mendidik peserta didik kita jadi manusia yang pasif menjadi manusia yang memiliki potensi ke depannya supaya bisa berkembang. Di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui bahwa biasanya kita tahu kan bahwa Pak Ki Hajar Dewantara ini hanya seorang Bapak Pendidikan Nasional. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak sekali pemikiran beliau. Salah satunya yaitu maksud pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini berarti kita mengembalikan anak kita kepada kodratnya, kodrat alamnya. Kodrat alam di mana yaitu anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi dia belajar sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Seperti kita kan di daerah-daerah desa seperti ini, kita kembangkan apa yang ada di tempat kita. Jadi kita ajak mereka ikut pembelajaran yang bermain dengan alam. Ya. Terus pendidikan, usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Di sini perubahan paradigma belajar, penciptaan lingkungan belajar dengan memperhatikan yang pertama ada kodrat anak, tempat bermainnya, menumbuhkan potensi, merancang kegiatan pembelajaran yang mengasah potensi anak,
penanaman budi pekerti luhur, penanaman keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Terus paradigma perubahan mengajar, dari mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran kepada mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Jadi maksudnya di sini kita tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja selesai mengajar. Di sini kita juga dituntut untuk mengatur lingkungan. Maksud mengatur lingkungan bagaimana interaksi anak dengan anak yang lain, bagaimana interaksi dia dengan kelas-kelas yang lain, itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan. Untuk materi berikutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi inilah disiplin positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada alur penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi untuk menerapkan disiplin positif yang harus kita tahu pertama yaitu visi sekolah kita dahulu. Kalau kita sudah tahu visi sekolah kita apa, kita terapkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak semestinya langsung kita download, langsung kita tempel, kita pajang. Itu sebaiknya kita rubah cara seperti itu. Alangkah baiknya nanti ada prosesnya bagaimana kita membuat keyakinan kelas tersebut. Tujuannya apa? Misal anak kelas 1, 2, 3 kan membahasanya belum begitu lancar. Jadi tujuannya disiplin positif atau keyakinan kelas ini kita buat dengan cara bersama-sama, nantinya ada prosesnya. Yang berikutnya yaitu motivasi kebutuhan hidup. Ada yang taat, ada yang melanggar, gitu kan? Nah, jadi di sana kalau ada yang taat tinggal kita mengarahkan supaya dia lebih disiplin lagi. Untuk ada yang melanggar, di situ ada posisi kita sebagai guru, ada 5 posisi kontrol, bisa kita berikan hukuman, konsekuensi atau restitusi, dan nanti ada ujung-ujungnya nanti segitiga restitusi. Nah, nanti inilah materi yang akan saya jelaskan berikutnya. Keyakinan kelas atau sekolah. Budaya positif bisa kita wujudkan melalui disiplin positif. Supaya ini terwujud, maka harus ada keyakinan kelas yang seperti saya katakan tadi, yang merupakan suatu tindakan kebaikan yang disepakati bersama seluruh warga kelas untuk mendukung visi sekolah. Dan juga keyakinan kelas itu harus sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi profil Pancasila itu ada 6. Apalagi sekarang kita menegakkan kurikulum merdeka. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 mandiri. 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah melakukan pertemuan yaitu membuat visi kelas kan. Selanjutnya bakal dibuat menjadi visi sekolah. Nah, inilah sebisa mungkin visi yang ada di kelas kita mengandung poin-poin yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas atau visi. Visi sekolah. Kita ketahui bahwa visi sekolah kita yaitu terwujudnya murid yang berkualitas dan bermoral. Nah, ini merupakan visi sekolah kita. Jadi, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang, suku negara, bangsa maupun juga agama. Terus keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas jangan langsung kita tempel, kita download dari internet. Kalau bisa kita buat berembuk dengan siswa
jadikan satu kesatuan. Jadi mereka tahu itu kan kesepakatan kita buat bersama-sama. Contohnya di sini ada misal, misalnya kita akan menegakkan disiplin. Contohnya, tidak terlambat untuk datang. Nah, disiplin dalam berseragam serta disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau keyakinan kelas. Jadi kita tuh bersama-sama dengan siswa membuat kedisiplinan tersebut. Dengan adanya kebersamaan, kita menyamakan satu persepsi dengan siswa. Secara tidak langsung siswa akan sadar sendiri bahwa keyakinan tersebut mereka yang buat bersama-sama. Jadi yang kita harapkan siswa tidak melanggar keyakinan tersebut. Jadi nanti kita buat diskusikan dengan anak-anak, kita tulis di papan tulis, setelah kita sepakati bersama-sama. Nah, ini keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 4, 5, 6 saja. Yang penting itu sudah mencakup seluruh poin dari apa yang sesuai dengan visi kita. Itu. Ini ada saling menghormati dan menyayangi. Anak-anak juga menginginkan suatu untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati guru, dan saling menyayangi antar teman. Juga menyayangi semua guru, bekerja sama terhadap teman, saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Itu sudah ada di papan kita, ada 5S ya Bapak Ibu. Ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu sudah biasa kita lakukan. Anak-anak saya lihat sudah melakukan hal tersebut. Yang ketiga ada mandiri. Anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang mandiri seperti tidak diantar dan dijemput sekolah. Nah ini untuk kelas 1, 2, 3 saya rasa untuk membuat keyakinan kelas bolehlah kita ajak Bapak Ibunya ya. Jadi di sana kita bisa bersama-sama Bapak Ibu buat keyakinan kelas, tidak perlu diantar ataupun dijemput karena hal tersebut dapat mengganggu kita. Nah jadi boleh saya juga kalau nanti keyakinan kelas sudah dibuat, ketikkan dengan saya buatkan, insya Allah nanti saya buatkan. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi mereka tahu kesepakatannya apa. Nah dari situ kita bisa mengontrol supaya mereka taat dengan disiplinan yang ada. Terus bertanggung jawab. Anak-anak juga menyepakati untuk dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan-kegiatan lainnya di kelas. Di sini saya misalnya bertanggung jawab, ada yang bisa memberikan contoh bagaimana kata-katanya? Nah, kita buat kegiatan kelas bertanggung jawab. Misalnya mengembalikan barang pada tempatnya ketiga mendiam, itu kan bisa diperpus ya. Diperpus kan banyak barang-barang setelah diperpus. Jadi kembalikan barang pada tempatnya. Itu kan menanamkan sikap tanggung jawab kepada anak. Terus ada lagi piket datang lebih pagi. Nah itu bisa kita jadikan keyakinan kelas. Bukan berarti tanggung jawab siswa itu harus datang lebih pagi. Tanggung jawabnya adalah piket pada hari yang sudah ditentukan. Terus ada lagi keyakinan tentang menjaga kebersihan. Anak-anak menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan diri, kelas, serta lingkungan supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan yang menjadi sehat. Jadi salah satu keyakinan tentang menjaga kebersihan kelas. Sepakat juga bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu kita sepakati dengan siswa. Berarti kalau mereka kita sudah bisa kita sepakati, insya Allah mereka sudah sadar karena itu kan kita buat secara bersama-sama. Nah ini salah satu keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas saya. Jadi pertama-tama saya berdiskusi dengan anak-anak, saya sepakati hal apa yang boleh kita lakukan, hal apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu saya membuat ada 6 poin. Baik itu tentang masalah keyakinan kelas atau sekolah. Berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan.
Ya, jadi ada tiga alasan mengapa seseorang melakukan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi perilaku yang pertama ini adalah yang paling rendah Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi secara tidak langsung itu merupakan paksaan. Takut dihukum misalnya tiket tadi kan, takut dihukum, makanya dia melakukan tiket kelas. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku berikutnya. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini berarti orang tipe-tipe yang kalau melakukan sesuatu harus mendapatkan imbalan dulu, baru dilakukan. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini kan ada 3 tadi. Dan dibagi lagi menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti motivasi yang mengharapkan sesuatu dari orang lain, berarti sesuatu yang dari luar. Motivasi yang intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini itu harus kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita harus menghindari yang namanya pemberian penghargaan kepada anak-anak. Karena apa? Karena nanti anak-anak akan terbiasa, kalau aku melakukan ini, aku akan mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu guru. Itu jatuhnya akan masuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi kalau dapat imbalan, mereka nanti akan baru melakukan. Jadi sebisa ya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita hindari pemberian penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Seperti kata saya tadi, hindari pemberian penghargaan. Nanti apa? Nanti akan maksudnya dihukum itu dampak dari kita memberikan penghargaan kepada siswa, pada anak. Ini menurut Alpicon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi berarti secara tidak langsung itu mengontrol perilaku seseorang dapat menghancurkan potensi yang dimilikinya ya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Menurut penelitian, ternyata penghargaan memiliki
pendek dan jangka panjang, penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita hindari penghargaan yang meliputi penghargaan di sini, penghargaan memberikan sesuatu barang atau dengan siswa. Kalau sekedar ucapan melalui verbal, terima kasih atau wah kamu hebat sekali, itu penghargaan itu melalui verbal saya rasa tidak apa-apa ya. Ya, kalau penghargaan berupa barang mungkin itu bisa bersifat menghukum anak ya. Penghargaan merusak hubungan. Dikatakan merusak hubungan, ada contoh. Misal kita hanya memberi seorang siswa penghargaan seperti sesuatu, kira-kira akan mempengaruhi anak yang lainnya. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu, kira-kira dengan pemberian hadiah ranking 1, 2, 3 itu menurut Bapak Ibu itu bagus atau tidak? Sebuah penghargaan atau tidak? Penghargaan atau hukuman? Oke, ada yang bilang penghargaan. Jadi itu bisa kita katakan sebagai hukuman, Bapak Ibu. Ya, hukuman bagi yang mendapat hanya 3. Misal di kelas itu ada 30 siswa, yang mendapat 3 berarti ada 27 siswa yang akan merasa kecewa, merasa terhukum. Oh, saya tidak bisa. Itu bagi siswa yang mungkin berpikirannya rendah diri, tidak ada termotivasi. Tapi bagi siswa yang ingin termotivasi, itu akan menjadi sebuah tantangan buat dia. Jadi itu masih tergantung pada diri kita masing-masing bagaimana menyikapinya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan untuk mematikan. Ada kebutuhan dasar manusia yang berikutnya. Kebutuhan dasar manusia menurut William dalam choice teori dibagi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah kita adalah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Nah, di sini kan misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup setelah jam istirahat. Nah, anak-anak itu tidak semua siswa ada yang membawa uang. Ada saja siswa yang tidak membawa uang karena dia lapar. Dia membutuhkan makan. Nah, dia minta dengan temannya. Itu bisa dikatakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan siswa. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk ke dalam kebutuhan psikologis juga. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Contoh kasus yang terjadi di sekolah kita misalnya, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sini Bapak Ibu sering mendapatkan ada siswa kita yang ribut sendiri ya, yang kadang curi-curi perhatian kita. Berarti itu menandakan bahwa dia kurangnya rasa kasih sayang. Ada siswa di kelas saya, itu siswanya nakal. Sepertinya dia minta perhatian ya. Jadi kalau kita elus-elus, kalau kita kasih pujian, rasa nakalnya berkurang. Walaupun hanya sebentar, nanti berulang lagi. Berarti itulah menandakan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di kelasnya. Di kelas juga ada yang saya alami, siswa yang kalau agak kurang dengan siswa yang lain, itu kadang dia merasa tertindas atau dibully. Tapi dibully dengan kata-kata verbal ya, bukan melalui tindakan. Itu kadang-kadang juga ada terjadi di kelas kita ya Bapak Ibu. Nah sebisa mungkin kita minimalisir, kita
kita yang merangkul anak-anak tersebut, kita berikan kasih sayang, kita berikan perhatian kepada anak tersebut. Dengan cara apa? Kita tanamkan kepada anak didik kita melalui, kalau bisa buat keyakinan kelasnya, saling menghormati dan menyayangi. Nah, secara tidak langsung dari keyakinan kelas itu kita menumbuhkan rasa kasih sayang bersama teman di dalam kelasnya dan juga dengan lingkungan di sekolah kita. Ini ada kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, mempunyai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Contoh kasus di sekolah kita ialah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kebebasan. Ya, ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan kebebasan anak di kelasnya yang seperti apa, Bapak Ibu? Kebutuhan akan kebebasan. Misal anak-anak, Bu, boleh tidak saya membuat menulisnya di gelang sebaris, gelang 12? Itu sering pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa. Sering. Kalau saya sudah nak, Ibu bebaskan, terserah kalian ya, pokoknya yang mana bagus menurut kalian, yang bisa dibaca. Yang mudah dibacanya. Ya, jadi anak itu butuh kebebasan. Jangan kita kekang. Pokoknya nak harus diterang 2 baris. Ini harus diterang sebaris ya. Itu bakal merumitkan kita sendiri. Kita, jadi ini berapa baris, Bu? Ini berapa baris, Bu? Kita sendiri yang capek jawabnya. Jadi jawab mana? Terserah kalian, yang menurut kalian bagus, kalian mana bagusnya, sebaris, 2 baris ya. Jadi kita berikan kebebasan kepada anak. Bebas nambah, ya, yang pasnya boleh. Benar sekali Bapak Ibu. Bebas nambah. Jangan kan dari zaman kita SD. Hari. Ya, benar sekali Bapak. Ketika kita akan pelajaran SPDB, ada lagi menyanyi misalnya. Menyanyi. Yang paling penting tuh menggambar. Bu, menggambar apa? Ketika kita buat misal temanya menggambar sekolah. Bu, tidak bisa Bu, saya tidak bisa ini Bu. Nah, jadi kita berikan kebebasan kepada anak, terserah menggambarnya buat yang bagus, yang rapi, pokoknya terlihat menarik ya. Yang berikutnya ada kesenangan atau fun. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul secara dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Jadi kesenangan ya Bapak Ibu ya. Contoh kasus di sekolah kita yaitu ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dipenuhi ialah kebutuhan akan kesenangan ya. Jadi di kelas itu bisa ada siswa yang jahil, dia menyayangi temannya. Kalau melihat ekspresi temannya akan menangis, dia merasa senang. Ada yang seperti itu ya? Ya. Berarti itu bisa masuk ke dalam siswa yang butuh perhatian tadi ya. Iya, lihat temannya menangis, dia tertawa, dia senang. Siapa ya? Iya. Dia orang yang cengeng. Banyak. Terus penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kepercayaan, menjadi terampil, diakui oleh atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh yang memiliki rasa harga diri. Contoh kasusnya dalam penguasaan ialah apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti pikirannya, maka anak tersebut
tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Di sini ada contoh tidak Bapak Ibu yang siswanya memiliki kekuasaan. Sempat tadi ya katanya ada guru tidak ada gurunya, siswanya diam. Sampai gurunya sendiri, sampai gurunya sendiri pun bingung kok bisa tidak ada guru tapi siswanya diam. Nah, berarti itu ada siswa yang merasa memiliki penguasaan. Ya, jadi siswa yang lain takut. Ketika ada gurunya malahan mereka ribut. Nah itu saya rasa nanti takut yang ribut jadi bully Bapak Ibu ya. Takutnya. Jadi seolah-olah dia genetika. Kalau bisa Bapak Ibu dinetralkan anaknya. Itu sesuatu yang nampak bangku sakit tangan masih ada juga. Ya biasanya ada geng. Aku itu jadi kepala geng. Sudah penataan dari awal sih menurut aku ya. Dari awal Harus ada kita kasih menahan oleh wali kelasnya Bapak Ibu ya. Jangan menunjuk satu orang yang menjadi penguasa dalam kelas. Diperhatikan juga anak-anak yang lain, anak-anak kasih Bapak. Kita di sini sama saja, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling hebat di dalam kelas. Yang harus tanamkan kita sama. Nah, berikutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru yang harus kita ketahui. Di sini seorang guru bisa menjadi pembuku, bisa membuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Saya jabarkan satu-satu masalah penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh misalnya mata melotot dan jari-jari menunjuk-tunjuk atau menghadap. Nah, untuk penghukum ini akan menghasilkan kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi pulang sekolah, murid melihat motor dan mobil bapak ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jadi posisi kontrol penghukum ini mungkin agak menakutkan ya bapak ibu, karena di sini kalau kita menghukum siswa atau kita dengan menggunakan kata-kata verbal nada yang kasar, itu bisa menimbulkan dendam kepada anaknya, muridnya menjadi dendam kepada ibu guru. Pernah tidak terjadi di sini siswanya gairah dengan gurunya? Kalau di tempat lain mungkin ada ya, dengan menggores mobil, ada ya. Nah, jadi berarti posisi kontrol sebagai penghukum ini harus kita buang sebisa mungkin kalau itu bapak ibu. Yang ada kata penghukum di sini. Ya, mungkin kata penghukum ini lebih kepada anak-anak SMP SMA karena mereka ada aturan tertulis dan juga ada guru piket yang menegakkan hukuman kepada anak-anak ya. Kalau kita SD ini, kalau kita anak SD lebih kepada wali kelasnya yang mengontrol anak-anaknya. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus atau sedih atau bahasa tinggu, merapat pada anak atau lesu. Nah, misal seperti ini ya, Bapak Ibu. Kan misal ada kelas di siswa kita yang saat kita menjelaskan dia ribut-ribut. Jadi bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru menegur anak tersebut? Kita gunakan bisa dengan membuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah dan kita gunakan, nah kamu tidak kasih apa dengan ibu, soalnya ibu sudah kecil, anak-anak soalnya lebih besar dari ibu. Nah, jadi kita gunakan kata yang lembut supaya apa? Supaya siswa menjadi menimbulkan rasa bersalah pada diri dia. Kamu ini ibu sudah orang sudah gede, suara kamu
besar. Nah, itu merupakan posisi sebagai penghukum yang jadi membuat anak menjadi dendam, ini marah-marah. Kalau kita gunakan berbuat rasa bersalah, kita gunakan kata yang diri yang lembut. Nah, tidak kasih nama dan ibu kan dari tadi sorry suara kamu besar, dan kalau bisa kecilin dikit volumenya, kecilin dikit dari suara ibu. Nah, jadi kita buat mereka menjadi bersalah dengan kita. Itu merupakan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini tujuannya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih membahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertahan rapat di dalam ya. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang kalau kita marah-marahin tadi, kalau kita dengan cara lembut, insya Allah siswa akan membalas dengan kelembutan. Ini kita posisikan kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda, atau bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka yang dikatakan guru. Mungkin kalau sebagai teman takutnya nanti siswa tidak segan kepada guru ya. Jadi kita juga harus menahan jangan terlalu dekat. Juga ada pembatas antara kita dan guru ya, posisi teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut yang bersifat sepertinya seperti itu ya. Jadi karena terlalu menjadi teman, mungkin muridnya menjadi tergantung pada gurunya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ada merasa yang berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi tidak galak siswa tersebut kalau bukan gurunya yang menyuruh, dan belum tentu berlaku yang sama dengan jadi nanti siswanya dekat dengan guru ini, dia tidak tahu bahwa guru yang satunya lagi tidak seakrab itu ya. Jadi setiap guru juga memiliki sifatnya yang berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan hitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pemantauan dengan suara data, bahasa tubuh yang formal, mungkin memantau saja ya, Ibu. Dengan catatan-catatan, jadi kita pantau, kita lihat anak ini begini kebiasaan dia, anak ini begini. Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini seorang manajer dengan memiliki nada suara yang lurus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, fokus pada keadaan murid. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru
posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru, diharapkan guru itu harus memiliki atau menanamkan diri sebagai seorang manajer. Ya, dari kelima tersebut. Mengapa? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, dapat mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita bebaskan kepada murid, jangan kita hukum, ya, jangan kita pantau tiba-tiba kita marah-marahi, ya. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih siap untuk menerima materi dari saya atau kita ice breaking dulu? Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Boleh. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk berdiri, kita joget-joget sedikit. Ya, iya. Contoh dulu. Bapak Ibu angkat dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Ya. Tangan diputar-putar, bergerak, tangan diputar-putar, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang bahu, goyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bergerak, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Panjang-panjang, pendek-pendek, pendek-pendek. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sekali lagi ya? Tahu jadilah. Jadilah lanjut. Sepertinya ini materinya sudah tidak banyak lagi Bapak Ibu. Materi yang berikutnya yaitu mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Di sini saya diajari bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Jadi kan biasanya kita pasti setiap kelas memiliki permasalahan yang dihadapi. Tapi biasanya kita mungkin menyelesaikannya hanya saja tidak ada susunan atau strukturnya. Di sini ada aturan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang dinamakan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini maksudnya, jika anak tersebut salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang kedua, kita memposisikan memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah mengapa. Jadi di sana kita validasi, kita tanya mengapa anak tersebut, misal ada siswa yang telat biasanya kalau siswanya biasanya telat masuk. Tahap kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, nak kenapa bisa telat datang ke sekolah? Kita tanya tuh alasannya apa. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, kita akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga akan merasa dipahami. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan yang diinginkan. Ketika mereka telah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Dengan segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, mampu menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab. Jadi kita tanyakan dulu kenapa dia telat. Setelah itu kita kasih solusi dan kita tanyakan keyakinannya, apakah dia akan sampai kapan atau kapan dia akan berubah. Ya. Di sini ada sebuah contoh penyelesaian masalah. Ini yang saya lakukan. Salah satu contoh Bapak Ibu tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi di kelas. Bayangkanlah kelas yang ada ampuh dengan segala keragaman murid-murid. Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi saya salah putar video. Saya ulang dulu, saya ulangi lagi, mana ya? Nih. Ini adalah sebuah kasus, ada dua kasus. Nih. Ya. Penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 3. Ada satu buah kasus. Ini adalah pengajian kasus saya.
Restitusi bukan untuk cuma menebus kesalahan, ya. Langkah-langkah seperti restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada satu buah kasus. Kasus yang pertama, Kanza siswa kelas 3 yang tidak mengerjakan PR matematika, sehingga sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Ya. Berikut ini adalah contoh penerapannya. Tindakan yang salah. Yang kedua, tanya mengapa tidak mengerjakan PR. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, apakah dia akan mengulanginya lagi, janji kapan dia tidak akan mengulanginya lagi. Ini adalah kasus kedua. Pada hari Selasa yang pertama pada pelajaran bahasa Indonesia, ada seorang siswa bernama Alvin itu sudah terlambat datang ke sekolah. Jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Kita tanya sama anak mengapa dia bisa terlambat. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu. Kadang-kadang jadi bingung. Jadi kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ini ada testimoni. Panjang kayak gitu.
Bapak Ibu, itu adalah contoh kasus segitiga penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita identifikasi masalah dulu. Maksud identifikasi masalah itu kita ceritakan dulu dengan siswa tersebut. Nah, ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi walaupun ibu memang sudah juga melakukan telat juga ibu pernah, misalnya ada kasus telat ya. Tapi ibu berikutnya tidak telat lagi. Terus kita tanya, kita validasi, kenapa anak telat masuk ke sekolah? Biasanya anak jawab karena tidurnya jam 10, karena main game. Nah, di situ juga kita validasi juga. Ibu juga sering tidurnya jam 10, jam 11. Ataupun main game juga ibu kadang-kadang juga main game, tapi ibu juga bisa mengatur waktu seperti itu ya. Jadi yang berikutnya yaitu kita buat keyakinan di situ kita kesepakati, kita tanya dengan anak, tahu tidak apa kesalahan yang sudah dilakukan? Kita yakinkan anak, oh tahu bu, saya sudah melakukan karena tidurnya terlalu larut, karena terlalu banyak main game. Nah di situ kita tanamkan keyakinan kepada anak bahwa itu perbuatan benar atau salah. Nah, dia bisa menjawab sendiri, oh bu itu adalah perbuatan salah. Kita yakinkan ke dia bahwa hal tersebut salah dan buat apakah akan melakukan lagi atau janji tidak akan melakukan lagi. Ya bu, nah jadi kita tunggu jawaban dari anak. Jadi kita jangan bersifat memaksa. Ya kita tanyakan keyakinannya, kapan akan memulai hal tersebut. Sejanji besok bu saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, boleh? Oke, baik, nanti kalau tidak ya kita tagih ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi yang saya lakukan sebagai bukti yang nanti akan saya kumpulkan sebagai aksi nyata 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya buat saya memaparkan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi? Bapak Ibu, tidak ada ya? Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.